Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. 2 kali saya datang di Masjid Ittihad ini, mudah-mudahan memberi makna yang baik buat kita semua. Kita ingin bicara tentang istimroriyatul amal. Temanya itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari bulan Ramadan ini, kemudian masuk Syawal, sekarang masuk Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Saya tidak akan bicara tentang masalah kurban, barangkali Bapak Ibu sudah lebih paham daripada saya. Ini ada teori dari Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan begini: Inna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwa menjaga keberlangsungan saum setelah saum Ramadan itu ciri diterimanya saum Ramadan. Ini teori seorang ulama. Jadi kalau kita ingin melihat diterimanya saum kita pada bulan Ramadan, apakah kita termasuk tidak memelihara keberlangsungan saum setelah Ramadan? Kenapa? Karena beliau punya pandangan, fa innallaha idza taqabbala amali 'abdin waffaqahu li amalin sholih ba'dah. Karena sesungguhnya Allah apabila menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Gitu. Jadi apabila Allah menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelah amal soleh setelahnya. Taufik itu adalah kemampuan kita untuk melakukan amal soleh. Itu. Jadi kemampuan kita untuk melakukan amal soleh. Itulah yang disebut dengan taufik. Nah, beliau punya pendapat, Bapak Ibu, bahwa kalau Allah menerima amal seseorang itu, maka Allah akan berikan kemudahan dia melakukan amal soleh selanjutnya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini jadi teori kalau kita ingin tahu diterimanya saum kita, diterimanya ibadah kita, berarti kita tinggal mengukur saja sejauh mana kita bisa melaksanakan amal setelah amal. Jadi Allah akan menerima amal seorang hamba kalau hamba itu bisa menjaga amal setelah amal. Begitu. Ini menarik, ini kata-kata beliau. Saya garis bawahi Pak ya. Fa innallaha idza taqabbala amali 'abdin waffaqahu li amalin sholih ba'dah. Sesungguhnya Allah apabila menerima amal seorang hamba, Allah akan memberi taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Taufik itu kemampuan untuk melakukan amal soleh. Nah, dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian, ya, beliau mengutip pendapat Imam Syakik bin Ibrahim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa pintu taufik itu ditutup ya karena 6 perkara. Jadi kemampuan kita untuk melakukan amal soleh itu ditutup karena 6 perkara. Kenapa orang tidak mau beramal soleh? Kenapa orang susah melakukan amal soleh? Jadi dipahami ya Pak. Satu sisi tadi pendapat siapa? Pendapat Ibnu Rajab. Apabila Allah menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jadi kemampuan kita untuk menjaga amal soleh setelah amal soleh, itu ciri amal soleh pertama diterima.
Tetapi ada 6 perkara, kata Imam Syakik bin Ibrahim, yang membuat taufik orang itu dicabut oleh Allah, itu ditutup. Nah, apa yang membuat orang susah melakukan amal soleh? Pintu taufiknya ditutup. Imam Syakik punya pendapat, itu karena 6 perkara. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Manusia atau mereka sibuk dengan nikmat Allah, lupa bersyukur. Jadi kalau kita mikirin nikmat tapi lupa bersyukur, itu indikasi kita susah melakukan amal soleh. Ini yang menghalangi kita bangun subuh, susah sodako, susah yang lain-lainnya amal soleh, itu karena kita sibuk dengan nikmat, lupa bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syakib bin Ibrahim, waraghabatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Mereka senang ilmu, mencari ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu. Itu pengajian di mana-mana, tapi ternyata tidak memberikan perubahan. Contoh yang kecil-kecil. Perubahan itu apa? Ada perubahan individu, perubahan keluarga, perubahan masyarakat. Nah, ketika kita mencari ilmu tapi tidak melahirkan perubahan-perubahan signifikan, itu ciri taufik ditutup. Susah kita beramal. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ajaran Islam itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Siapa yang mengatakan kebersihan itu bagian dari iman? Rasulullah. At-tuhur syatrul iman. Bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Tapi kita jujur, mohon maaf, rata-rata WC masjid bagus atau kotor? Nah, itu introspeksi. Betul enggak? Jujur ya, gitu. Ya, introspeksi buat diri kita. Itu. Satu aja, itu. Jangan banyak-banyak, Pak. Apalagi yang menyebabkan taufik itu ditutup? Wal musara'atu ila dzanbi wa ta'khiri taubah. Ya. Jadi wal musara'ah ila dzanbi wa ta'khiri taubah. Dia gampang berdosa tapi mengakhirkan tobat. Dia gampang berdosa, ya, bersegera melakukan dosa, gampang maksudnya, tapi lambat dalam bertobat. Itu. Pandari orang tesok gampang nyen dosa mah gitu. Bari gitu. Tapi tobat mah hese gitu teh. Kan gitu ya. Apalagi yang nomor berapa? Selanjutnya ya. Wal ightiraru bi suhbati sholihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Tertipu dia bersahabat dengan orang soleh dan dia meninggalkan, tidak mengikuti kesolehannya. Jadi gini, bangga dia temennya soleh tapi dia nggak ngikuti kesolehannya. Oh, budak saya menghafal Quran tapi hirupna tara sholat tahajud gitu. Gitu. Oh, atuh saya mah deket jeung masjid atuh, tapi ternyata tara ka masjid gitu. Gitu. Oh, saya mah atuh imah teh saya mah deket saya mah jeung ustad, tapi ternyata kesolehannya tidak gitu. Itu. Jadi dia gurur, ya, dia tertipu oleh sikap dia. Ya, kan belum tentu orang yang dekat dengan Rasulullah dapat hidayah, betul nggak Pak? Contohnya siapa? Dalam perspektif kita ya, paman Rasulullah tidak mendapatkan hidayah. Kalau dekat dengan Rasulullah, kan begitu. Oke, apalagi wa idbaru dunya anhum wa hum yattabi'una. Ya, mereka sadar bahwa dunia itu akan meninggalkan mereka, tapi mereka malah mengikuti dunia. Sadar dunia itu akan ditinggalkan, tapi ternyata hidup mengejar dunia. Sadar dunia itu tidak membahagiakan, tapi begaduit riut. Gitu kan? Orang tahu dunia itu akan ditinggalkan, tapi yang untuk begaduit sok. Gitu. Kan gitu. Kan ayeuna emas keur naik riut gitu. Abi mah henteu da Pak, teu rieu coba keur emas turun ge teu meuli gitu.
Nah, kemudian yang terakhir kata Imam Syakib bin Ibrahim, wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Mereka meyakini akan menyongsong akhirat, tapi mereka malah lari dari akhirat. Tahu hidup ini menuju akhirat, tapi ternyata mereka tidak punya bekal menghadapi akhirat. Nah, Imam Syakib bin Ibrahim yang dikutip Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, 6 perkara yang melahirkan atau yang menutup pintu taufik. Nah, padahal Allah tadi mengatakan apa? Ibnu Rajab mengatakan apabila Allah menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh setelahnya. Itu. Ya, hati-hati bisi orang tetos. Natos Ramadan teh jadi lulus gitu. Ramadan teh jadi semangat deui gitu ta. Gitu. Kan kalau sudah nikah, Bapak harus semangat apa? Lain nikah deui memelihara keluarga gitu. Kan namun tos ibadah kudu semangat ibadah deui. Kalau sudah nikah harus semangat memelihara pernikahan itu. Jangan disalahpahami ini. Kan gitu ya Bapak ya. Nah, itu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau dalam bahasa yang sederhana apa Pak? Melanjutkan amal itu apa? Dalam bahasa sederhana. Istiqomah. Betul nggak? Itu bahasa yang sederhana. Jadi bahasa yang sederhana yang harus ada ketika kita melakukan amal soleh itu apa? Istiqomah. Kan itu. Dan istiqomah itu nggak mudah. Betul nggak Pak? Nggak mudah. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat dalam surat Fussilat, orang istiqomah itu akan mendapatkan apa? Masya Allah, kemuliaannya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Ya, berarti dia memiliki pengabdian. Ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Itu Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah itu apa? Akhlasul amalillah. Mereka mengikhlaskan amalnya karena Allah. Itu kata Ibnu Katsir. Ya. Bahkan wa amalu bi taatillah. Bahkan mereka melakukan amal ketaatan kepada Allah ala ma syara'allahu lahum, sesuai dengan yang Allah syariatkan kepada mereka. Jadi selain mereka ikhlas melakukan amal, mereka melakukan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Itulah orang yang istiqomah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kemudian tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Itu kata Ibnu Katsir. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, siapa? Orang yang mengikhlaskan amal karena Allah dan mereka beramal dengan ketaatan Allah sesuai dengan syariat Allah. Jadi tidak hanya ikhlas, tetapi mereka melakukan amal sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini Bapak Ibu. Walaupun dalam Ibnu Katsir disebutkan ketika Sa'id bin Nimran membaca ayat ini di samping Abu Bakar, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, Abu Bakar mengatakan, siapa orang-orang yang istiqomah itu? Abu Bakar mengatakan, humul ladzina lam yusyrikuna billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau orang sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tetapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi apa kata malaikat pada orang istiqomah? Jangan takut, jangan bersedih,
tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Begitu dalam surat Fussilat. Kapan turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah? Dalam tafsir Ar-Razi mengatakan bahwa turunnya malaikat kepada orang istiqomah itu, Bapak Ibu, ada 3 tempat. Yang pertama, indal maut. Ketika mereka meninggal dunia, datanglah malaikat sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi ketika meninggal dunia. Lalu Bapak Ibu tidak percaya, silakan. Nah, namun malaikat berarti orang teu istiqomah. Yang kedua, wa indal qabr, yaitu di alam barzah, di alam kubur, datanglah malaikat. Ini menurut Ar-Razi, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan buat kamu. Dan yang ketiga kata Imam Ar-Razi, wa innal ba'thi ilal qiyamah. Datangnya malaikat itu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat, kiamat. Jadi kan kita sedih itu, bingung. Nah, makanya datanglah malaikat, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan buat kalian. Nah, jadi satu kata itu Pak. Dan istiqomah itu bukan tidak gampang ya. Seorang sahabat Rasulullah bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah dari mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan. Kalau engkau sudah menjawab itu, la as'alu anhu ahadan ghairak, dan aku tidak akan pernah lagi bertanya kepada seseorang selainmu, hanya engkau. Berikan satu perkataan kepadaku sehingga aku tidak bertanya lagi kepada orang lain. Maksudnya itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi anu paling susah deh, istiqomah. Itu. Makanya jangan dianggap enteng istiqomah itu. Sedangkan iman turun naik. Punten ibu-ibu anu dipangker, selama ibu nikah kacaroge teh resep bungkul atau sok resep bari kesel. Imak ka ibu-ibu, lamun ibu kacaroge teh sok resep wae atanapi kadang-kadang kesal. Atanapi sok sakapeung hayang nyekek ka salaki. Dan yang susah mah bukan menikahnya, tapi bagaimana memelihara pernikahan. Anu susah mah lain ibadah, tapi memelihara keberlangsungan ibadah. Gitu Bapak Ibu. Dan sholat tahajud sekali mah gampil, tapi yang paling susah bagaimana menjaga istimroriyatul amal, menjaga keberlangsungan amal. Kenapa malaikat datang setiap pagi? Begitu hadisnya ya? Ya, akan turun 2 malaikat setiap pagi. Yang pertama mengatakan, bagi orang yang sudah infak, apa kata malaikat? Allahumma, apa Pak? Kata malaikat? Menita apa? Ya Allah, gantilah buat orang yang infak. Ya kan? Tapi buat orang yang tidak infak, Allahumma, ya Allah, hancurkan buat orang yang memusikkan calapan. Orang yang tidak sedekah, hancurkan hartanya. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga keberlangsungan. Kan yang susah itu kontinuitas, istimroriyatul amal. Gitu. Makanya Rasul mengatakan apa? Khairul a'mal wa ahabu ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal dan yang paling dicintai oleh Allah, au kama qala Rasulullah, adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Ya. Bukan sedikit kontinu walaupun sedikit. Gitu. Mending infak sabulan samiliar daripada samiliar seumur hidup. Betul tidak? Punten ka ibu-ibunya tong ngambek. Mending boga
Aduh, nggak enak. Kayak ibu-ibu naros, kayak ibu-ibu ya. Tong ngambok. Mending jadi istri hiji-hijina pamajikan, tapi umroh henteu imah ngontrak, kamana-mana ripuh. Tapi jadi pamajikan anu kaopat diberi mobil umroh tiap tahun, cing mending mana hirup? Ibu pilih yang mana? Nu sabar aja apa? Aduh, Masya Allah. Ya, gitulah hirup mah pada, ya gitu hirup. Ya, jadi Bang Polisi itu istiqomah, menjaga kontinuitas. Maka kita ingin ya Bapak pengajian ini bukan hanya rutinitas, tetapi meningkatkan amal soleh kita. Tidak hanya setiap bulan, tetapi menjaga kontinuitasnya itu Pak. Itu. Padahal punten dengan tidak mau ngerasa hormat saya, insya Allah 2005 ini Persib akan juara Liga Indonesia. Saya prediksi ya, insya Allah, karena butuh 2 nilai. Dari kemarin 31 pertandingan kan sudah 64, hanya terhalang oleh Maluku Utara kemarin itu. Karena Persib ingat bahwa Maluku Utara satu itu dari Liga 2 masuk Liga pertama. Terus pelatihnya mantan pemain Persib kalau tidak salah. Jadi ken eleh mahku adi gitu loh kan. Gitu. Dan itu hanya 1-0 dan kita lihat orang yang diabadikan di Bandung namanya Ciroyom itu katanya akan pindah ya, pindah. Jadi saya lihat permainan kemarin itu ya memang disengaja Persib untuk punten ya, ini tafsiran gitu. Atau bukan disengaja, Persib ingin memberikan kebahagiaan buat tuan rumah gitu loh. Dan insya Allah nanti begitu kita lawan yang Borneo ya, saya prediksi Barito Putra itu 3-0 saya prediksi. Kan karena kita menyisakan 2 pertandingan lagi gitu. Dan insya Allah Persib juara. Atau ketika Persebaya kalah langsung Persib juara itu. Gampang insya Allah. Kan orang ulah takabur gitu kan. Karena takabur itu kan tidak baik ya. Hanya orang mah sabar. Nah, yang paling susah itu adalah menjaga kontinuitas. Karena kata BH ya, pelatih Persib, Bojan Hodak, itu bahwa pertandingan sekarang ini bukan sekali main, tapi 1 musim kompetisi. Betul tidak? Pertandingan itu bukan 1 kali, tapi 1 kompetisi. Dan kompetisi 1 tahun. Maka ibadah yang dilakukan kita itu bukan sehari, tapi seumur hidup. Makanya Allah memesankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kematian. Jadi lain saukur ngaji, saukur sholat, tapi sampai kita ibadah itu terus-terusan. Gitu. Nungarana nuturkeun Kangjeng Nabi teh lain sholat wungkul, mayar hutang ge sing siga Nabi. Artos tuh. Ari urang mah ari sholat siga Nabi, ari mayar hutang siga Yahudi. Itu. Punten Bapak Ibu. Betul tidak? Ini kan banyak di kita. Soleh teh tidak hanya di masjid, betul nggak Pak? Iya. Kan banyak dalam hidup ini kita kadang-kadang punten Bapak Ibu, solehnya itu hanya mengikuti Nabi sholat. Tapi begitu berinteraksi dengan masyarakat kita tidak mengikuti Rasulullah. Contoh, Rasulullah itu dalam hidupnya apa Pak? Empati. Ya kan? Sangat empati. Sangat empati. Dan Rasul katanya kalau dipanggil itu tidak pernah ngalieu. Rasul mah, tapi membalikan badan. Muhammad, balik ke badan teh. Apa yang bisa saya bantu? Nah, itu Rasulullah. Ya, orang kadang-kadang kan teki itu. Mana oi? Pasar. Nah, jadi tengah lihat
Jadi mengikuti sunnah Rasul itu tidak hanya sholat, akhlak pun mengikuti Rasul. Dan yang paling susah teh lagu naon, Pak? Lagu mayar. Nupangeuna mah lagu nganjuk, ngarareuna. Nganjuk. Nah, itu kan harus sholat nyuna di pas mayar hutang, teu nyuna. Sedangkan kalau tidak sholat dosa siapa? Dosa sendiri. Kalau tidak bayar utang, walaupun mati syahid ditangguhkan masuk surga. Kalau ada utang yang belum dibayar, berat itu. Nah itu jadi orang teh nyunah teh Bapak Ibu, lain sholat wungkul. Betulnya iya, mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Mohon maaf. Ya, karena memang abis sarua itu boga hutang sarua itu. Ya, kenapa? Karena saya yakin kalau orang punya utang niat untuk membayar, Allah akan memudahkan. Itu. Tapi ada orang yang punya utang niat untuk tidak membayar, itulah pencuri sesungguhnya. Kan begitu. Model bapak nikah buat apa? Abi naros ka bapak-bapak yang nutos senior. Ari urang nikah arek naon? Hayang naon? Ibu ari ibu nikah hayang naon? Hayang nikah deui. Kenapa kita nikah untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah nikah panjang tidak Bapak Ibu? Masya Allah panjangnya Pak. Betul Pak? Sholat ada salam. Zakat ada serah terima. Betul? Kurban sampai tanggal 13. Pendek kan? Saum, Ramadan hanya sebulan. Tapi ibadah nikah teu eureun. Panjang. Teu aya salamna nikah mah Pak. Sholat aya salam? Salam. Tapi tes nikah teu aya Pak. Bayangkan oleh Bapak, saumur hirup jeung eta awewe. Ibu saumur hidup jeung eta lalaki. Masya Allah. Benturan. Betul tidak Pak? Perbedaan. Betul tidak Pak? Keinginan yang berlainan. Betul tidak? Kadang-kadang ada rindu. Kadang-kadang ada kebosanan. Kadang-kadang hayang nyekek. Ya saya itu. Ari hayang mah. Ari ulah-ulah dilaksanakan. Hayang. Nyekek bantal gitu. Bayangkan. Makanya ini. Ya ini kepada anak-anak muda ya. Jadi kita mah udah kalau 50 ke atas malah udah mempersiapkan ya. Ulah loba kahayang lah geus 50 itu mah. Persiapkan saja menghadapi kematian. Betul tidak? Derek naon deui tuh Bapak urang teh? Derek coba. Rek naon deui coba. Geus 50 kaluhur mah geus ulah loba kahayang gitu teh. Sholat tepat waktu, saum sunnah yang benar, sodakoh yang banyak, cita-cita mati syahid husnul khatimah. Udah itu aja. Setuju ibu-ibu? Ya, itu. Nah tengah TGM. Pan saban ngariung TGM cenah itu. Itu Bapak Ibu. Nah, abi mah sampai 8:30 Pak. Saya komitmen 1 jam. Edek nurutan Ustaz Abdul Fattah almarhum, beliau mah cara mate teleuwih saja. Sampai dipanggil deui. Bagaimana syarat istiqomah Bapak Ibu? Nah, syarat istiqomah itu ada syaratnya. Ya, ini saya kutip pendapat Syekh Muhammad Rotib An-Nablusi. Beliau mengatakan syarat istiqomah itu yang pertama apa? Ijtihadun fil amal. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Hartosna orang itu tidak akan bisa istiqomah tanpa bersungguh-sungguh. Jadi kita tidak mungkin bisa melakukan istiqomah sebuah amal kalau tidak sungguh-sungguh dalam beramal. Sebab ketika kita sungguh-sungguh dalam beramal Bapak Ibu, itu adalah cara kita untuk meraih hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi ijtihad fil amal, sungguh-sungguh. Nah, coba kita lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah dalam melakukan ibadah.
Ada Rasul sudah dijamin masuk surga. Beliaulah yang memegang kunci surga. Beliaulah orang yang pertama kali masuk surga. Beliau tidak punya dosa. Betul? Karena maksum. Al-Mustafa Rasulullah itu. Nah sekarang bagaimana istighfarnya? Rasul itu istighfar lebih dari 100 kali. Padahal orang yang tidak berdosa. Padahal orang yang sudah dijamin masuk surga. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai Allah. Tapi istighfarnya lebih dari 100 kali. Hari orang istighfar iraha. Orang mah istighfar teh 3 kali pada sholat kali 15 kali. Ditambah we mun reuas. Astagfirullahaladzim. Reuas. Atau nyari kanan budak. Astagfirullahaladzim, siapa baung-baung teuing. Bayangkan Bapak Ibu, gimana kesungguhan kita. Betul nggak? Kita lihat bagaimana kesungguhan kita sholat berjamaah. Betul tidak? Bagaimana sholat berjamaah itu akan memberikan hidayah kepada kita kalau kita tidak di awal waktu. Betul tidak Pak? Nah, itu. Betul nggak? Coba. Sodakoh. Bagaimana kita akan istiqomah kalau kita tidak sungguh-sungguh? Sodakoh contohnya. Harta milik siapa? Milik Allah. Sudah yakin. Tapi kunaon mun urang titah zakat teh mini harerese, sodakoh masih merekes. Aduh ya Allah. Gitu kan. Tinggali bapak-bapak. Kenapa kenceleng ini sedikit isinya? 1 Pak. Gara-gara bapak-bapak ka masjid teu mawa dompet. Sok pariksa anta dompet ayo kok menutup teu make sarung mah. Make sarung karena mawa dompet. Cok di mana tapi nyandak di dia dompet aja. Maka ketika kita ke masjid bawa dompet, setuju nggak Pak? Ya. Bawa yang terbaik. Buat apa? Ceng-celengan buat akhirat. Saya ketemu dengan kakek-kakek Pak. Sehari beliau target sodakonya apa? 1 juta sehari. Target sodako. Terus aki-aki badai ke 70 tahun target sodakohnya 1 juta. Berarti lamun sabulan 30. Sebab manehna diberi duit ku anakna 50 juta. Halus. Eta mah aki-aki teh halus. Luar biasa. Nah ini Pak. Padahal kalau kita punya harta saya tanya Pak, punten. Apa harta yakin membuat kita bahagia? Betul nggak? Kan udah saya ceritakan pada pertemuan pertama di sini. Bagaimana orang kaya? Ada orang kaya dikasih 2 oleh Allah hal yang nggak kasih kepada orang lain apa? Beunghar Pak. Sehari itu 150 juta katanya. Sehari. Kali sebulan udah 4,5 miliar penghasilan bisnis. Kan ku Gusti Allah dipasihan 2 yang tidak dikasih ke orang lain. Apa? 1 tidak bisa tidur. So, mending beunghar teu bisa sare, mending mararat sare wae. Coba. Jadi mararat tapi sare wae. Atau beunghar tidak bisa tidur. Justru do beunghar teh sare. Sok Bapak lihat orang kaya. Mohon maaf Bapak. Katanya dia beli kasur ratusan juta, disangkanya tidur pakai kasur. Bukan. Tidur bukan pakai kasur enak mahal. Tidur itu pikiran dan hati nyambung. Sok tah pada sholat zuhur di Masjid Ittihad orang di dia. Teu nganggo AC, teu nganggo nanaon, ngalepengkeun cangkeng reup we sare. Malah orang keur sholat Jumat pan, teu kudu make nanaon urang mah. Bari cicing langsung sare itu luar biasa itu masyaallah. Eta teh teu geledeg-geledeg acan Pak, betul. Bari diuk langsung sare luar biasa itu. Betul enggak? Karena apa? Pikiran dan hatinya nyambung. Percaya khotib teh mawa jalan ke surga. Coba Bapak habis tidur di masjid, ketika tidur itu dikasih mimpi oleh Allah. Masya Allah, ketemu bidadari. Jeung bidadari nanti di tengah-tengah banget nanti mirip mantan ketika SMA. Sok bahagia tuh. Waduh, Masya Allah. Keur sare teh bari seuri sawareh Pak. Ya, ini. Yang kedua.
Aduh, Masya Allah. Yang kedua apa Ibu? Katanya orang itu nggak bisa makan. Setiap makan mual, nggak bisa dimasukin makanan. Berobat sampai ke luar negeri, kata dokter, ibu sehat, bapak sehat. Jadi orang ini termasuk orang yang sehat, tapi tidak bisa makan. Pasti kekurangan nutrisi kan, kekurangan gizi, betul nggak? Bagaimana hidup? Mending mararat barang hakan wae, mending beunghar teu bisa barang hakan. Makanya dunia mah simpen dunia di tanganmu, simpen akhirat di hatimu, dan letakkan kematian di 2 pelupuk matamu. Itu syaur seorang ulama. Simpen dunia di tanganmu agar kita tidak sayang kalau dunia hilang. Simpen akhirat di hatimu karena hatimu harus penuh dengan akhirat, karena itu tujuan hidupmu. Dan letakkan kematian di 2 pelupuk matamu. Kenapa? Karena kamu ingat yang paling dekat dengan kamu itu adalah kematian. Kan gitu Bapak Ibu. Nah ini jadi harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal. Kalau Rasulullah kan luar biasa. Sudah ya, kita susah melukiskan bagaimana kesungguhan Rasulullah melakukan amal soleh. Bayangkan oleh Bapak, 1 rakaat dalam sholat malam bersama Hudzaifah al-Yamani, Rasulullah membaca 3 surat. Kata Hudzaifah, aku menyangka Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Ternyata dugaanku meleset. Rasul malah menamatkan Al-Baqarah. Tamat Al-Baqarah Rasul tidak ruku, masuk ke surat An-Nisa. Sugante beres An-Nisa ruku, ternyata Rasul tidak ruku, masuk ke surat Ali Imran. Dan beres Ali Imran, barulah beliau ruku, dan rukunya sepanjang berdirinya. Disirek nurutan Kangjeng Nabi maka. Ada nggak orang seperti itu? Maksud saya, disinilah letaknya bagaimana kita menjaga kesungguhan kita dalam beramal soleh. Maka syarat istiqomah itu Bapak Ibu, kalau kita bisa ijtihadun fil amal, bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu. Jadi, nah, yang nomor 2, ingat, tapi tidak hanya sungguh-sungguh, iktisad fi. Tidak hanya sungguh-sungguh, iktisad fi. Pertengahan, jangan gulu. Jangan berlebihan. Dipahami Pak maksudnya? Nomor 2 itu apa syaratnya? Bukan syarat ya, syarat istiqomah apa? Setelah kita bersungguh-sungguh, tapi ingat, jangan gulu. Jangan berlebihan, tapi iktisad sesuai dengan kemampuan. Apa ya? Tapi tidak boleh tasahul, meremehkan, tidak boleh. Tapi juga tidak boleh gulu. Tidak boleh kita memberat-beratkan diri. Itu tidak boleh. Punya uang 2 juta berikan kabeh ke masjid, pamajikan pasya, taulah gitu. Kalau pengen bahagia mah katanya harta bagi 3. Gitu. Ya, seorang ulama mengatakan kalau kamu pengen bahagia hidup di dunia, bagilah hartamu 3 bagian. 1/3 bagian untuk dirimu, 1/3 bagian untuk istri dan keluargamu, dan 1/3 bagian untuk kaum muslimin. Begitu. Mun mampu Pak, mun mampu. Kan kita kadang-kadang tidak mampu ya Pak ya. Nah, kita mah kadang-kadang riet ku duit. Kudunya sok riet. Ya, jadi kita harus pertengahan, iktisad, jangan memberatkan diri, tapi jangan tasahul, jangan meremehkan, jangan memudah-mudahkan, itu nggak boleh. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita melakukan ibadah itu nggak boleh menyusahkan kita. Kalau kita ngantuk harus apa? Tidur. Berarti salah apa? Kalau kita ngantuk harus tidur. Tapi salah apa ketika kita tidur? Nah, harus diperiksa. Katakan, kalau kita bangun jam 3 masih ngantuk, betul tidak? Tidur weh. Yang diintrospeksi kita, kunaon jam 3 teh hudang. Tunduh keneh. Oh, bisa jadi tidurnya terlalu
malam, dirubah tidurnya gitu. Gitu kan? Betul nggak? Jangan menyalah, orang mah dah bisa ngantuk wae cenah urang jam 3 teh dah tidurna. Kenapa sekarang kita tuh susah tidur Bapak Ibu? Karena iya setan gepeng. Setan gepeng. HP itu. Selama setan gepeng ada dekat kita, kalau mau tidur, saya jamin bisa lama tidur. Ya, betul nggak Pak? Rasulullah setelah Isya kalau nggak ada taklim tidur, bangun cepat. Anak-anak sekarang, coba mohon maaf zaman dulu kita kecil Pak, TV hanya satu, betul kan Pak? Hiji TV teh, kan ada hitam putih nambah bapaknya. Hiji TV teh, dikontrol oleh pemerintah karena TV pemerintah kan, betul. Kalau sudah dengar berita terakhir, gas ya Pak. Kalau berita terakhir itu sudah terakhir, jam 1, guys, tidak ada siaran lagi, tidur, betul nggak? Sekarang TV berapa jam? Lupa. Ini kan ya YouTube ya orang tuh sakit. Betul nggak? Saya kalau sudah berita terakhir, wah itu gus puting pisan. Paling banter kita nonton teh dunia dalam berita. Itu perang Irak-Iran Pak zaman dulu ya. Ditunggu itu. Ya, seru itu. Perang Irak-Iran tuh. Ruki Pungkat, Yan Partawijaya gitu kan. Itu apalagi Hasan Oramahi kan ada itu. Ya, Yasir Denhas. Itu khas suaranya kan. Zaman dulu itu. Presiden Soeharto kan gitu suaranya teh kan. Menerima tamu dari Amerika Serikat di Menagraha, Jakarta. Dalam sambutannya presiden mengatakan, gitu ada berita jam berita olahraga gitu kan. Persib Bandung memenangkan pertandingan 2-0 lawan PSMS Medan dalam pertandingan perserikatan, kan gitu. Gol pertama diciptakan oleh Yusuf Bakhtiar, umpan dari Ajat Sudrajat. Kan begitu tuh. Ada yang Hudaya sebagai kapten ke-11 Persib mengalami luka karena tendangan. Wow, gitulah yang baheula gitu. Baheula gitu. Kieu di radio teh Pak. Coba, kenapa kita susah tidur? Pola hidup dirubah. Kenapa kita susah sedekah? Pola hidup dirubah. Punten Bapak Ibu, punten dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sok introspeksi. Rokok sabungkus saberapa? Dan ima lain ngararang rokok dah. Keputusan jamiah rokok itu makruh, betul tidak? Makruh, ima lain ngararang makruh itu. Makruh teh kan dibenci tos begitu. Rokok sabungkus saberapa? Anu murah. 20.000 ya? 20.000? 20 kali sabulan. Genap ratus kali satahun cingkang panghitungkeun. Genap ratus kali 12. Sabaraha? 7 juta kali 40 tahun. Cukup ibadah haji enak khusus. Tina rokok teh. Betul tidak? Sok jale orang ngemut gitu. Oh, cenah da abdi mah ngarokok teh keur mayar pajak. Geus ulah make loba alasan geus. Jadi kalau kita untuk yang membahayakan tubuh itu mudah. Tapi untuk sedekah susah. Sedekah sabulan 6 juta langsung berat tuh. Tapi beli rokok sakardus tak 6 juta. Bahagia. Aing mah buka stok di imah. Masyaallah. Itu ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kita harus mengoreksi cara hidup kita. Betul nggak? Kenapa kita malas baca Quran? Jangan-jangan memang fasilitas Qurannya tidak ada. Atau jangan-jangan di HP pun walau ada aplikasi Quran jarang disentuh. Nah itu. Jadi sekali lagi istiqomah itu tidak hanya butuh ijtihadun fil amal, tapi harus iqtisadun fih. Kita harus benar-benar itu menyesuaikan kemampuan diri. Tapi jangan tasahul, jangan meremehkan.
jangan menggampangkan. Itu Pak. Alhamdulillah. Yang nomor selanjutnya apa? Wukufun inda hududil ilm. Syarat istiqomah itu wukuf inda hududil ilm. Berhenti pada batas ilmu. Artinya apa? Ketika tidak ada ilmu, jangan dilakukan. Betul nggak? Ada ilmunya. Itu istiqomah syaratnya. Artinya apa? Keistiqomahan berkaitan dengan ilmu. Karena mun anu tegadu ilmu apa teu bisa istiqomah. Punten. Kunaon Bapak sahur diakhirkan. Betul tidak? Ada ilmunya. Sebaik-baik sahur di akhir. Kenapa Bapak buka disegerakan? Karena itu yang terbaik. Itu ada ilmu. Kan begitu. Ibu pakai jilbab dengan pakai helm berat mana, Bu? Berat mana, Bu? Berat jilbab. Jilbab mengangge kunaon? Ku iman. Lawan helm dipakai kunaon? Ku aturan polisi, sok. Abi mah yakin polisi teh aya mah Bapak make helm moal. Ini Pak. Ini. Jadi wukuf inda hududil ilm. Ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmu nggak bisa istiqomah, Pak. Maka mutlak keberadaan ilmu dengan istiqomah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa orang bisa istiqomah? Karena punya ilmu. Tapi ketika orang tidak punya ilmu, susah untuk istiqomah. Kenapa? Karena tidak punya pegangan. Apa yang dilakukan oleh dia. Nah, itu. Contoh yang konkret. Contoh yang konkret. Contoh yang konkret nih Pak. Punten ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Ada nggak suami yang takut istri? Ada nggak Pak? Banyak. Kenapa? Gak punya ilmu. Seorang imam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang imam, suami tidak boleh takut istri. Betul tidak? Kalau seorang imam sudah takut kepada makmum, bahaya tidak? Bahaya. Sok, imam gesieun taku makmum. Tong panjang teuing. Kalau imam sudah takut sama makmum gimana, Pak? Bahaya. Adek salat teh tong panjang teuing loba kolot. Imam yang ngerti pasti dia tidak memberatkan makmum kan. Kan takutnya ada 3 katanya Pak. Ada takut wajib, takut haram, takut sesuai fitrah manusia. Kalau takut wajib, takut kita kepada Allah. Wajib. Khauf. Yang kedua takut haram. Takut yang melahirkan syirik kepada Allah. Takut yang melahirkan syirik. Kan kita tidak boleh haram itu. Dan yang ketiga, takut sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Apa contohnya? Takut kepada binatang buas. Kan fitrah itu. Sieun kamaung gitu. Nah, namun aya caroge sieun ka istri, eta lebet kategori nu mana? Nu wajib, nu haram, nu fitrah. Lebet ka mana? Fitrah. Berarti pamajikan teh teu benten sareng piraku Bapak. Karunya tuh pamajikan sudah mau. Ini makanya jangan menakutkan. Itu aja. Ini Pak. Kan punten Bapak Ibu ya. Nggak boleh imam itu menakutkan dan makmum tidak boleh menakutkan. Punten Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat guru saya. Salah seorang guru saya mengatakan, kalau kamu ingin menjadi laki-laki berwibawa di depan istrimu, 1, kamu jangan bangun tidur dibangunkan istri. Kamu itu imam. Imam itu tidak boleh masbuk. Yang masbuk itu makmum. Itu kata guru saya Pak. Dalam dia emut-emut laras Pak. Wibawa kamu hadir saat kamu membangunkan istri, bukan dibangunkan istri. Kamu berwibawa itu.
Ta makanya abi mah dugikeun ka ayeuna teu acan kantos digugahkeun ku Pun Bojo. Taros ka Pun Bojo. No. Aib. Lamun Pun Bojo gugah tabu opat habis setengah opat. Mun anjeunna setengah opat abi mah tabuh 3. Mun anjeunna tabuh 3 abi setengah 3. Mun anjeunna setengah 3 abi tabuh 2. Mun anjeunna tabuh 2 aing moal sare. Menjaga wibawa kata dia. Berat banget. Kunaon bapak tadi kantor mah kikieuan. Wah, karyawan wani nyari kanan karyawan lak-lak dasar. Ari datang ka imah langsung tawadu. Eta teh kulantaran sare sok dihudangkeun pamajikan sakitu. Jadi imam tidak boleh masbuk. Kan harus hudud, wukuf indah hududil ilm. Laki-laki itu berat Pak, oh Masya Allah. Tapi saya tanya, Bapak jadi suami berat tak? Maka suami yang soleh, ketika berhadapan dengan istri, waduh Pak, penuh wibawa. Karena laki-laki soleh itu akan senantiasa menghargai istri. Ketika istrinya tidur, dia berdoa, ya Allah, inilah istri hamba, seorang wanita yang menyertai hamba dalam suka dan duka. Berikan keberkahan buat dia dan pahala berlimpah karena kesabarannya hidup dengan hamba. Ta laki-laki soleh itu teh. Begitu. Tari nu kurang soleh mah teu kitu ka pamajikan keur sare teh. Pamajikan keur sare teh dipelong beungeut na teh. Geus kolot si mamah. Kurang soleh eta mah. Itu. Dan sama ibu wanita soleh juga kalau memandang suami lagi tidur teh, aduh ceri, ya ceri gitu. Ingat kepada apa jasanya, kebaikannya. Sambil dia berdoa, ya Allah, inilah seorang imam yang baik yang telah mengarahkan hamba pada kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dia yang telah membuat hamba bahagia, ya Allah. Berikan keberkahan buat dia suami hamba. Wanita soleha. Hamba sampai detik ini belum mampu menjadi seorang istri yang soleha menemaninya. Berikan kesabaran buat suami hamba ya Allah. Soleha. Ari nu kurang soleha mah ningali salaki keur sare teh bari calangap saware kieu. Cek pamajikan teh, "Nih, ini si bapak sare, ini siga Firaun." Beda itu. Itu. Ada itu. Ya, kan ada ilmu, Pak. Model gini punten Bapak Ibu. Ngetes istri salehah mah gampang, Pak. Pegang tangannya mau tidur, bisikan kata-kata. Maafin Papa ya. Sampai detik ini Papa belum bisa membahagiakan Mama lahir batin. Jangankan memberikan sesuatu berharga. Malah Papa mah, Masya Allah ngerepotkan Mama we. Kalau wanita soleh mengatakan, Pap, jangan ngomong kayak gitu. Terima kasih, syukur kepada Allah. Mama teh punya suami kayak Papa yang suka menyadarkan Mama. Urusan harta bukan pandangan Mama, tapi batin Mama bahagia adanya Papa. Solehah. Surga. Ari anu teu soleha mah apa salaki ngomong kitu teh reuas. Maafin ya Papa belum bisa membahagiakan Mama. Emang geus kolot karek nyadar. Geus katinggalieun kareta. Geus jauh di surga teh Papa, jauh. Sigana tobat jeung geus moal ditarima moal. Aduh, yakin sama teu soleha. Aduh. Makanya kan harus wukuf indah hududil ilm, Pak. Betul. Ya. Mohon maaf Bapak ya. Saya banyak berinteraksi itu dengan orang-orang kecil, Pak. Ternyata luar biasa, Pak. Tapi munten ya. Di pasihan artos ali teh sok disuhun, Pak. Punten ya orang-orang kecil. Ya Bapak cenah ageng teuing, bios Bu.
Jazakumullah heron kasiro gitu. Masya Allah. Panjang teh doana. Dileuwih panjang kapungkur abis sok nganggo beus keneh kapungkur. Ka Karawang, ka mana sok ngaos gitu. Masihan 20.000 harita kan ini. Masya Allah panjang doana eta. Jaba disebut kasep. Aduh ya Allah. Saumur hirup abis disebut ini eta. Kasep hatur nuhun. Masya Allah. Pamaji kaget can pernah nyebut orang kasep ya Allah. Doana teh panjang. Sing jaya, sing sehat, sing segala kacapai cita-cita encep panjang ku abi teh. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Eta teh 20.000 Pak. Kamu mau 1 juta teh saumur hidup ngadoakeun urang. Tuh, saya lihat, oh, kenapa mereka seperti itu? Karena merasakan betul hadir dalam hidupnya apa? Syukur kepada Allah. Punten ibu-ibu, lamun ibu di pasien artos kucarga, apa yang ibu lakukan? Ilmu, apa yang dilakukan? Bu, ibu pasien artos kucaroge, ngucapin apa ibu? Jazakumullah khairan. Setelah itu apa? Alhamdulillah boleh. Terus naon deui? Urang mah jazakumullah khairan Bapak tur nuhun. Alhamdulillah. Geringan sakieu, nah, hancur kabeh syukur teh. Hancur. Kadana kumaha Bu? Hatur nuhun Papa jazakumullah khairan kasih. Allahu akbar, nikmat langsung sujud syukur. Teh ilmu. Saya tanya, pernah tuh Bapak ningali pamajikan keur dibere duit terus sujud syukur? Pernah tuh? Sok baru. Maka harus wukuf inda hududil ilm. Kita nggak punya ilmu nggak bisa istiqomah. Yang selanjutnya apa Pak? Ikhlasun lil ma'bud. Syarat istiqomah itu ikhlasun lil ma'bud. Harus ikhlas ketika menyembah Allah. Baru kita bisa istiqomah. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Apa itu aspek ikhlas? Satu aja, lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu rojol canceling. Ciri ikhlas teh bukan ditutupkan tapi di hati, Pak. Pan mun aya canceling terus orang sok ditutupkeun ya. Apa ciri ikhlas? Belum tentu hati. Ditutupkan teh belum tentu ikhlas, buah-buah era. Batur mah 50.000 yang tutupkan weh. Ngan 1.000 itu teh lain ikhlas era. Apa ikhlas juga tidak disebutkan? Belum tentu. Dan belum tentu orang yang disebutkan tidak ikhlas, betul tidak? Ini Bapak Ibu daftar yang sedekah ke masjid kita. Umpamanya, Bapak Amin 10 juta. Bapak Ruslan 20 juta. Cek abdi teh. Hamba Allah 500 juta. Cek abdi teh. Tah, eta aing. Itu. Harus ikhlas. Terakhir Pak. Udah saja Pak. Ya, udah saja kan atasnya. Yang terakhir Pak, syarat istiqomah itu apa? Mutaba'atun lis sunnah. Syarat mengikuti sunnah. Jadi lamun mengikuti sunnah mah bisa istiqomah. Sesuai dengan contoh Rasul. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa raddun. Rek kumaha urang istiqomah lamun teu nganggo contoh ti Kangjeng Nabi. Tah kieu contona nuturkeun. Jadi kalau tidak mutaba'atun lis sunnah yang enggak bisa. Syarat itu penting itu. Sunnah. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Insyaallah nanti kita sambung. Pas saja Pak. Ada sudah sejam belum? Sudah kan? Sudah Pak. Berapa? Untuk. Seperti pertandingan Persib. Minta doanya mudah-mudahan Persib juara Pak. Insyaallah. Ya. Kenapa Pak? Ini pengalaman saya ya. Persib itu bisa merubah keimanan. Abdi kantos ngaos kapungkur di gatsu kapungkur.
Persib main, dah kosong Pak, jamaah. Kaget tapi ke, ya, nah jamaah kosong. Persib Pak Ustaz jadi. Tuh setiap hari jadwal Persib tong dibentrokeun jeung pengajian orang bakal eleh. Terus kumaha tuh ngajina kewe geus beres Persib. Ya geus beres Persib teh masyaallah. Anggar we eueuh da geus penting teuing. Sugan teh seueur teh ibu-ibu bungkul. Tadina kan acara teh keur pamuda Pak, tanggung jawab pemuda Islam. Ningali-ningali nu hadir mah ibu-ibu robah we teh makna ciri-ciri sakaratul maut pas gitu. Husnul Khotimah. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua dan insya Allah kita bisa istiqomah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pantas diucapkan. Asli kesalahan dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.